Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tri Indah Prasasti. Saya adalah dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Dengan spesialisasi saya yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan memaparkan teknik pembelajaran yang akan saya laksanakan dengan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Tradisi Lisan Sumatera Utara, yang biasanya dilaksanakan pada semester genap, yaitu pada semester 6. Nah, identifikasi mata kuliah ini, mata kuliah Tradisi Lisan Sumatera Utara memiliki bobot 3 SKS dengan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai hakikat dan ruang lingkup tradisi lisan. 2. Ruang lingkup dan keberadaan tradisi lisan Indonesia. 3. Ruang lingkup dan keberadaan tradisi lisan etnis Sumatera Utara. 4. Hakikat dan ruang lingkup sastra lisan etnis Sumatera Utara. 5. Ruang lingkup kearifan lokal sastra lisan. 6. Materi pengajaran sastra lisan dan tulisan dalam kurikulum merdeka. 7. Metode penelitian sastra lisan. 8. Kearifan lokal cerita rakyat Sumatera Utara. Dan yang terakhir 9. Menulis hasil dan pembahasan hasil penelitian serta publikasi. Materi yang akan menjadi fokus pembahasan pada pertemuan ini adalah ruang lingkup dan keberadaan tradisi lisan etnis Sumatera Utara. Materi ini menjadi pijakan awal bagi mahasiswa untuk memahami batasan kajian tradisi lisan mengenai berbagai bentuk tradisi lisan pada 8 etnis besar di Sumatera Utara, yaitu etnis Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Papa, Melayu, dan Nias, serta memahami bagaimana tradisi-tradisi tersebut masih bertahan dan berkembang hingga saat ini di tengah masyarakat Sumatera Utara. Capaian pembelajaran saya pada perkuliahan ini yaitu pada materi yang akan saya bawakan antara lain bekerja sama dengan sesama akademisi dan masyarakat, bertanggung jawab atas hasil penelitian, serta taat hukum dalam pengabdian masyarakat. CPL ini diturunkan pada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mengelaborasikan etika akademis dan prinsip kerjasama tim dalam mengkaji tradisi lisan etnis Sumatera Utara secara bertanggung jawab. Deskripsi sub CPL pada materi ini yaitu mengkorelasikan prinsip keberagaman etnis Sumatera Utara melalui studi kolaboratif pemetaan tradisi lisan daerah. Kemampuan yang diharapkan setelah memahami materi ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan memetakan persebaran tradisi lisan 8 etnis di Sumatera Utara. Selanjutnya materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan saya bawakan yaitu mengenai ruang lingkup dan keberadaan tradisi lisan etnis Sumatera Utara yang akan menyajikan materi dasar-dasar sastra etnis, khususnya menggali ragam tradisi lisan pada 8 etnis Sumatera Utara, di antaranya etnis Toba, Karo, Papa, Angkola, Mandailing, Nias, Melayu, dan Simalungun. Melalui materi ini, mahasiswa akan menganalisis apa saja tradisi lisan yang ada pada 8 etnis Sumatera Utara. Selanjutnya, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Saya mengikuti pedoman yang ditetapkan melalui Surat Rektor Universitas Negeri Medan, yaitu sistem pembelajaran campuran atau hybrid learning, yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka dan online. Sistem pembelajaran tatap muka dilakukan di kelas, sementara pembelajaran online dilakukan via Zoom Meet atau Google Meet sesuai dengan jadwal perkuliahan yang berlangsung. Selanjutnya, metode pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka saya menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, yaitu model pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran melalui pengajaran proyek nyata secara bertahap dan kolaboratif. Proses perkuliahan disajikan dalam bentuk teori dan praktik yang menekankannya yaitu pada proses dan juga praktiknya. Interaksi dengan mahasiswa untuk memfasilitasi interaksi
interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, saya membuat grup WhatsApp untuk saling berbagi informasi terkait perkuliahan, membagi tautan bahan ajar dan bahan bacaan perkuliahan, serta kegiatan lainnya. Dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut, saya dapat memantau pembelajaran mahasiswa sehingga dapat membantu mereka mengasah kemampuan, memecahkan masalah, serta berkolaborasi dan berinovasi. Tugas kuliah yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa juga saya instruksikan untuk mengumpulkannya secara langsung berupa hard copy dan juga mengumpulkan file tugas pada Google Drive agar semua tugas mahasiswa dapat diarsipkan dengan baik. Selanjutnya, sistem penilaian atau asesmen. Di Universitas Negeri Medan, setiap mata kuliah memiliki 6 tugas wajib yang diselesaikan oleh mahasiswa guna ketercapaian CPL dan CPMK, yaitu meliputi tugas rutin, critical book report, critical journal review, rekayasa ide, mini riset, dan project. Nah, penilaian mata kuliah, pengetahuan dan keterampilan terdiri dari kehadiran sebesar 5%, UTS atau ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%, dan tugas portofolio sebesar 50%. Untuk penilaian sikap, ada 10 indikator penilaian sikap karakter atau soft skill. Yang pertama, etika berkomunikasi, 2 kejujuran, 3 tanggung jawab, 4 kerjasama, 5 ketangguhan, 6 kepedulian, 7 kedisiplinan, 8 ketekunan, 9 kemandirian, dan 10 keberinisiatifan. Masing-masing indikator tersebut diberi bobot antara 1 sampai dengan 4 dengan kategori sangat baik, baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Untuk nilai sikap, mulai dari rentang nilai 0 hingga 4,0. Demikian yang dapat saya paparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya akan saya tampilkan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas secara tatap muka atau luring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi di ruang kelas kita. Ya, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sudah diberikan rahmat dan hidayah serta kesehatan untuk bisa hadir di kelas ini. Ya, semangat hari ini. Semangat. Nah, jadi hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga, ya, untuk mata kuliah apa? Tradisi Islam Sumatera Utara. Nah, materi kita hari ini tentang ruang lingkup tradisi lisan Sumatera Utara. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa dicukupkan. Oke, baik. Saya akan absensi mahasiswa, ya, kehadiran mahasiswa. Kristina hadir, Ibu. Hadir. Kemudian Faza. Oke, baik. Semuanya hadir, ya? Hadir. Ada absen kan? Oke, baik. Nah, jadi untuk mata kuliah kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, CPL yang akan kita gunakan yaitu bekerja sama dengan sesama akademisi dan masyarakat, bertanggung jawab atas hasil penelitian, serta taat hukum dalam pengabdian masyarakat. CPL ini diturunkan pada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mengelaborasikan etika akademis dan prinsip kerjasama tim dalam mengkaji tradisi lisan etnis Sumatera Utara secara bertanggung jawab. Kemampuan yang diharapkan setelah memahami materi ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan memetakan persebaran tradisi lisan 8 etnis di Sumatera Utara. Sebelum kita mulai materi kita, silakan siapa yang ingin memberikan ice breaking? Iya, silakan Sarah. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, sekarang kita isi breaking, ya. Nah, instrumennya ketika saya bilang oke, pegang kepala, kalian bisa pegang kepala. Tapi kalau tidak ada oke-nya, kalian nggak usah memegang. Oke, kita mulai, ya. Oke, pegang tangan. Pegang hidung. Oke, pegang mata. Pegang alis. Pegang mulut. Oke, pegang pipi. Pegang
Pegang tangan. Oke, pegang hidung. Pegang mulut. Oke, pegang rambut. Oke. Terima kasih. Jadi dengan ice breaking tadi semuanya bisa konsentrasi nih ya. Sudah bisa ya? Oke, kita lanjut ke materi perkuliahan kita hari ini. Nah, mengenai tradisi lisan. Nah, jadi tradisi lisan itu adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, definisi tradisi lisan ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Iya kan? Di pertemuan pertama dan kedua. Silakan siapa yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Iya, silakan Sarah. Baik, terima kasih Bu. Jadi materi sebelumnya itu menjelaskan bahwasannya tradisi lisan itu merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun berupa tuturan. Tapi sekarang itu di era digital tradisi lisan mulai tergeser. Jadi tidak hanya langsung dikabarkan dengan berbicara langsung, tapi menggunakan YouTube, TikTok. Jadi ini mendapatkan dampak yang positif. Ya, dampak positifnya itu menyebar luas, tapi dampak negatifnya itu jadi tidak ada interaksi secara langsung. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan bersama. Ya, itu adalah materi yang kita bahas di minggu lalu, ya. Nah, tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu sebenarnya dimulai dengan pengetahuan nenek moyang kita, ya, yang kemudian menjadi sebuah adat kebiasaan secara turun-temurun. Nah, kemudian tradisi lisan ini tersalur dari media lisan. Nah, media lisan ini jadilah dia menjadi sebuah tradisi lisan yang sampai saat ini kita tahu ada beberapa tradisi lisan dari beberapa etnis di Sumatera Utara. Nah, fungsi tradisi lisan ini sebagai media pelestarian budaya, sebagai sarana pewarisan, kemudian pengingat identitas komunitas dan sumber dokumentasi sejarah. Ya, lalu, nah, sebelum ke sini, 8 etnis besar di Sumatera Utara. Siapa yang tahu? Sebutkan satu. Simalungun, Toba, Mandailing, Karo, Nias, Angkola, Melayu. Iya, jadi ada 8 etnis besar di Sumatera Utara, yaitu Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Melayu, Nias, Angkola, dan Papa. Yang belum tersebut tadi apa? Papa. Ya, jadi inilah 8 etnis besar di Sumatera Utara yang nantinya akan kita bahas untuk pertemuan seterusnya hingga 1 semester ini, ya. Nah, jadi tradisi lisan Sumatera Utara ini mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya yang hidup dalam masyarakat. Ya, banyak bentuk tradisi lisan yang ada di masyarakat. Nah, salah satu bentuk tradisi lisan yang pertama yaitu berbahasa dan beraksara lokal. Siapa yang tahu contohnya? Ya? Kenapa? Umpama ada etnis? Iya, benar ya. Seperti umpama upasa pada Batak Toba. Kemudian tradisi berkesusastraan lisan, ya. Kemudian ada lagi bentuknya pertunjukan dan permainan rakyat. Mungkin dulu waktu kalian kecil, ya, kalian pernah bermain dengan teman-teman. Nah, permainannya itu ada di daerah kalian saja, tapi nggak ada di daerah teman-teman yang lain. Ya, di tempat lain nggak ada seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam salah satu bentuk tradisi lisan yang dia pertunjukan atau permainan. Ya. Kemudian ada tradisi teknologi tradisional. Kemudian tradisi perkembangan dan simbiolisme. Ada tradisi seni dan musik rakyat. Ya, musik rakyat. Ini juga kadang kita mendengar ada musik rakyat di daerah tersebut, tapi di daerah lain tidak ada. Ya, kemudian tradisi pertanian rakyat. Nah, ada yang namanya pesta rakyat ketika
tradisi lisan. Nah, lalu media penyebarannya, ya tradisi lisan ini kan mungkin ada di daerah, misalnya di daerah Simalungun, tapi tidak ada di daerah sini, Delhi kan Melayu ya. Nah, bagaimana bentuk penyebarannya agar orang Melayu juga tahu ke tradisi lisan yang ada di Simalungun. Nah, jadi salah satu media, bagaimana bentuk penyebarannya agar orang Melayu juga tahu ke tradisi lisan yang ada di Simalungun. Nah, jadi salah satu media penyebarannya yaitu dengan media tradisional atau lisan secara langsung, ya. Kemudian ada melalui media pertunjukan, apalagi sekarang itu banyak teknologi atau dari media sosial ya, itu banyak. Nah, kemudian media cetak ini bisa dari buku, majalah, dan buku pelajaran muatan lokal di sekolah, ya. Kemudian ada media elektronik dan digital. Nah, radio, siapa yang masih mendengar radio? Enggak. Sudah jarang mungkin sekarang kita dengar radio ya. Nah, kemudian televisi lokal, media sosial. Nah, ini pasti yang sering kalian lihat kan? YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Nah, sekarang ada lagi Thread, ya kan? Nah, ini yang sering kalian lihat ya. Podcast budaya dan website serta blog kebudayaan daerah. Kemudian yang terakhir media pendidikan. Nah, seperti festival budaya. Nah, makanya ada seperti lomba puisi, lomba bersyair. Siapa yang pernah ikut lomba puisi? Pernah? Bersyair? Belum. Oke, nanti kita buat ya. Kemudian museum. Ya, di Medan ini banyak museum, ya kan? Kurikulum muatan lokal di sekolah yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini ada, saya akan memberikan video, ya. Di dalam video ini ada sebuah masalah nih. Ada sebuah masalah dalam sebuah video. Nah, tugas kalian adalah mencari pemecahan masalahnya. Ya, silakan ditonton videonya. Indonesia itu kaya banget, bukan cuma alamnya, tapi juga budayanya. Pernah dengar Sundari? Mereka bukan cuma tentang Kesultanan dari Sumatera Utara loh. Ada fakta unik yang jarang orang tahu. Masyarakat Deli ternyata punya tradisi lisan yang kuat banget. Namanya Pantun Deli. Isinya bukan cuma Oke, tadi video ini di dalamnya sudah nampak apa masalah yang terjadi di dalam, ya kan? Nah, sekarang silakan kamu silakan kamu kerjakan kuis ya dengan pindai kode batang ini. Ya, silakan dengan handphonenya masing-masing ya. Setelah dipindai nanti kamu akan masuk kepada kuis kita dan dijawab pertanyaannya. Nanti setelah ini saya akan menunjuk ya beberapa orang untuk menjelaskan jawaban dari kuis ini. Baik, siapa yang bisa menjelaskan dari kuis kita untuk soal nomor 2? Iya, silakan Stephanie. Ya, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi alasan saya memilih jawaban tersebut adalah karena tradisi lisan ini tidak hanya berperan sebagai hiburan ataupun media pendidikan saja Bu, tetapi juga sebagai media kita menyebarluaskan tradisi-tradisi yang mungkin tadinya sudah mau punah gitu ya Bu. Nah, kita sebarkan lagi kepada anak-anak dengan generasi
tradisi lisan itu bisa dikatakan sebagai bersifat dinamis karena memang pada dasarnya tradisi lisan itu bersifat tidak tetap atau tidak kaku, melainkan tradisi lisan itu mengalami perubahan, perkembangan ataupun juga menyesuaikan dengan suatu masyarakat tertentu dan waktu ke waktu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang tradisi lisan itu dikarenakan diwariskan melalui lisan ke lisan atau mulut ke mulut, bukan secara tulisan. Contohnya seperti ini, jika seseorang atau saya sendiri ingin menyampaikan sebuah cerita ataupun itu kepada orang lain, pasti akan mengalami yang namanya kayak perubahan kayak penambahan kata-kata, pengurangan ataupun perubahan cara penyampaiannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dimas. Beri tepuk tangan untuk Dimas. Silakan membentuk kelompok 4 kelompok. Ya, buat 4 kelompok. Jadi kelompok satu itu adalah kelompok Batak Toba, kelompok 2 Melayu, kelompok 3 Simalungun, dan kelompok 4 Mandarin. Ya, jadi kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 ini etnis Batak Toba. Kelompok 2? Kelompok 2 Melayu? Iya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 kan? Oke. Kemudian Simalungun? Ya, dan Mandailing. Oke. Sudah ada 4 kelompok. Ya. Nah, silakan setiap kelompok kamu buat matriks komparasi jenis dan keunikan tradisi lisan antar etnis di Sumatera Utara. Ya, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan dipresentasikan. Oke, sudah? Oke, sekarang saatnya kita presentasi kelompok ya. Untuk kelompok 1 mana? Ya. Oke, sudah? Oke, sekarang saatnya kita presentasi kelompok ya. Untuk kelompok 1 mana? Ya, silakan kelompok Toba, etnis Toba. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya mengenai matriks komparasi jenis dan keunikan tradisi lisan etnis di Sumatera Utara. Di situ saja. Ya. Oke, silakan singkat saja. Ya, semuanya. Siap. Kami dari kelompok Batak Toba ingin menyampaikan hasil dari riset kami tentang tradisi lisan Batak Toba. Nah, jadi Batak Toba ini merupakan salah satu subetnis Batak yang berasal dari wilayah sekitar Danau Toba atau Sumatera Utara. Nah, jadi Batak Toba ini dikenal memiliki sistem budaya yang kuat dan juga terutama dalam bidang kekerabatan, adat istiadat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, di sini jadi saya mengambil beberapa poin untuk pada materi yang kami buat untuk tradisi lisan pada Batak Toba ini. Yang pertama yaitu ende-ende. Nah, di sini ende-ende dari Batak Toba itu merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang berupa nyanyian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua itu, nah, untuk ende-ende sendiri kami akan memberikan contohnya yang disampaikan oleh Kak Ini. Baik, terima kasih teman-teman. Kami ingin mencontohkan salah satu bentuk tradisi lisan Batak Toba itu ende-ende. Lagunya yaitu Marsikola Awamang. Marsikola Awamang Dokta Walina Unang Jolo Surugal Mangulah Haumai Haina Mes Medopeo Dengtarua Aurope Holan Marsikola Do Ulau Unature. Nah, dari lagu ini dimaknai bahwa ada harapan seorang anak yang masih dalam masa pertumbuhannya berharap bahwa orang tuanya itu tidak menyuruhnya untuk pergi ke ladang. Dia berharap dia akan menekuni untuk menuntut ilmunya di sekolah seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Iya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Kami dari perwakilan kelompok 2 Melayu hari ini bertanya kepada kelompok 1, yaitu pertanyaannya, jika generasi muda hanya menyanyikan lagu ende-ende Marikola Awamang tanpa memahami makna nilai budaya dan filosofi yang terkandung di dalamnya, apakah tradisi tersebut mesti dapat dikatakan lestari? Sekian, terima kasih. Oke, silakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika mungkin masyarakat umum tidak memaknai maknanya seperti itu, tapi itu juga akan memungkinkan bahwa itu tetap besar karena mayoritas masyarakat juga akan seperti trending-trending kita ketahui kan. Apabila seseorang menyukai nada lagu tersebut, dia juga akan berusaha untuk memaksimalkan, dia juga akan menelusuri makna lagu tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali kelompok 1. Ya. Oke. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Ya. Bersifat dinamis. Silakan Bisa tetap dihidupkan. siapa yang bisa ya menyampaikan pemahamannya mengenai materi kita hari ini. Baik, terima kasih ya. Salam untuk Sarah. Ya. Kemudian Jadi yang dapat saya pahami bahwasannya tradisi lisan itu merupakan warisan budaya yang mewarisi nilai budaya dan juga identitas masyarakat. Jadi setiap etnis di Sumatera Utara memiliki tradisi lisannya itu untuk memperkuat nilai sosial dan budaya. Walaupun bersifat dinamis, tetapi masih bisa tetap dihidupkan dengan cara dikaitkan dengan pendidikan dan hal-hal lain sebagainya. oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ya. Nah, simpulan pembelajaran. Berarti kita sudah sampai pada akhir pembelajaran, ya. Nah, itulah materi kita pada hari ini mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup apa? Ada berapa jumlah etnis di Sumatera Utara? Ya, oke, baik. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan, Dimas. Baik, terima kasih Ibu. Yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran hari ini bahwasanya untuk tradisi lisan ini yang kita dapat pelajari hari ini bahwasanya ada beberapa makna yang kita dapat. Pertama itu fungsi dari tradisi lisan itu seperti apa, yaitu dapat membantu kita untuk memahami bahwasanya setiap etnis itu memiliki kebudayaan masing-masing yang mana ini merupakan menjadi kekayaan untuk kita sendiri yaitu bangsa Indonesia. Yaitu kedua adalah bentuk tradisi lisan. Seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwasanya bentuk tradisi lisan itu ada beberapa macam. Mungkin itu. Lalu kemudian ada medianya. Media bisa melalui media secara langsung, cetak ataupun media pendidikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dimas. Beri tepuk tangan untuk Dimas. Nah, jadi itu adalah materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan, ya, silakan. Ya, kita akan melakukan CJR atau critical journal review mengenai struktur naratif sastra lisan etnis lokal secara kritis. Ya, jadi kelompoknya tetap ini minggu depan dan kita akan melakukan review untuk sebuah artikel. Siapa artikelnya? Ya, oke. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.